Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Baiklah anak-anak, kali ini kita membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua, manusia dan lingkungan untuk kelas 5 sekolah dasar. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi pada kali ini pokok bahasannya ada 2. Yang pertama tentang organ gerak manusia. Pokok bahasan kedua yaitu tentang cover atau sampul buku. Mari perhatikan video pembelajaran ini baik-baik. Organ gerak manusia. Amatilah gambar ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama. Kegiatan yang nampak pada gambar ini adalah? Betul sekali, kegiatan seorang anak yang sedang menendang bola. Pertanyaan berikutnya. Kegiatan ini termasuk permainan yang menggunakan? Ya, benar, organ gerak. Jadi, permainan bola menggunakan organ gerak terutama kaki. Pertanyaan yang ketiga. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah? Nah, benar, di lapangan bola. Jadi, kalau kita main bola harus di lapangan bola. Pertanyaan berikutnya. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Iya, benar. Sebelum bermain bola, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kita siap untuk bergerak dan tidak mengalami cedera atau kram. Baiklah anak-anak, sekarang kita perhatikan tentang organ gerak pada tubuh kita. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, anak-anak, ini adalah fungsi daripada kerangka tubuh manusia. Yang pertama, untuk menegakkan tubuh. Kedua, membentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot.
Dan yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan yang kelima, yaitu sebagai alat gerak pasif. Jadi kerangka pada tubuh manusia memiliki 5 fungsi ya. Kalian bayangkan bila kita tidak mempunyai otot dan tulang atau kerangka, apakah kita bisa berjalan? Oh, tentu tidak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita lihat bagian-bagian tengkorak pada manusia. Bagian tengkorak seperti kepala, di sini ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala, ya, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang pipi. Berikutnya kerangka bagian badan ya, terbagi dua ya. Ada bagian tulang rusuk yang pertama ya, lalu tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada taju pedang, dan 2 ruas tulang rusuk melayang, 3 ruas tulang rusuk palsu. Yang kedua, ini ada bagian tulang belakang ya, yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke anggota gerak bagian atas. Anggota gerak bagian atas ya, ini tangan ya, anggota tangan. Tulangnya terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pengupil, dan tulang jari tangan. Yang berikutnya ada anggota gerak bagian bawah. Dari tulang panggul, tulang selangka, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki, serta tulang jari kaki. Berikutnya anak-anak, kita sudah belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Lanjut kita belajar tentang cover atau sampul buku. Tentu kalian sering melihat ya tentang buku, baik buku cerita, buku pelajaran, dan buku-buku lainnya. Tentu saja cover atau sampulnya itu ada judulnya, terus ada warnanya ya, warnanya menarik, bacaannya pun menarik, serta ada nama penulis dan nama penerbit. Baik, untuk jelasnya kita perhatikan video ini ya. Ini contoh cover buku ya. Sebelah kanan ini itu bagian depannya, yang sebelah kiri bagian belakangnya. Jadi cover buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover harus memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kalian perhatikan ya, dari unsur-unsur cover buku berikut ini ya. Di sini ada judulnya, cerdas dan bugar.
ada nama penulisnya yaitu Priyanto Maryanto ya. Dan di sini juga ada penerbitnya ya, Pustaka Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Di sini juga ada halaman belakangnya ya. Seperti ini contoh dari cover buku. Tentunya kalian sudah sangat paham karena kalian sering melihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah ketika kalian belajar. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang dua materi, yaitu tentang organ gerak manusia dan fungsinya, serta tentang cover buku. Nah, sekarang saatnya kalian berlatih ya. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan fungsi dari masing-masing tulang. Kalian bisa lihat soalnya pada buku paket halaman 68. Yang kedua, kalian harus bisa menggambar atau membuat cover buku berdasarkan isi bacaan penyandang cacat yang sukses. Itu pada halaman 69 sampai 67 di buku paket. Jadi kalian gambar dari teks bacaan tentang penyandang cacat yang sukses. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Animargon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.